Selamat bertemu kembali di channel Font TV. Sebelum kita masuk pada materi, dukung Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Fonaha Ulu sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan rekan saya. Salam sejahtera. Saya Pandapotan Damanik. Saya dan Pak Fonaha sama-sama sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, kita akan mulai masuk pertemuan pertama, yaitu pengertian pendidikan Pancasila. Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, atau dalam bahasa Kasta Brahmana adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya lima, sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Dengan kata lain, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila yang memiliki makna leksikal, berbatu sendi lima, atau secara harafiah dasar yang memiliki 5 unsur. Sebelum kita lebih dalam membahas perihal Pancasila, yang pertama, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, mata kuliah ataupun Pancasila telah kita pelajari sejak mulai kita taman kanak-kanak sampai kita sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai kepada perguruan tinggi. Kenapa pendidikan Pancasila harus dipelajari? Tujuannya kita harus tahu dan harus jelas. Adapun yang menjadi tujuan pendidikan Pancasila, agar kita memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Dan kita juga agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah kehidupan dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya di dalam masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa pemecahan itu ada 2. Yang pertama, agar kita mampu mengenali perubahan-perubahan serta dan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Sementara yang kedua, agar kita mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Nah, dari tujuan itu kita masuk pada dasar pendidikan Pancasila, dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dasar daripada filosofis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral
untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau dari dasar dari sosiologis, ya, bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku, ya, bangsa yang terbesar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktekkan Pancasila dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu azas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Kemudian Pancasila setelah tadi dipandang dari sudut filosofis, sekarang kita masuk kepada dari sudut pandang yuridis. Kenapa ini penting? Perlu saya terangkan, arti yuridis adalah merupakan landasan aturan main. Kenapa Pancasila itu dipakai dan dilihat dari secara yuridis? Perlu kita perhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut. Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi bentuk surat keputusan. Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang terdiri atas pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Atau sering kalau dibilang di perkuliahan ini adalah mata kuliah dasar umum. Kemudian aturan itu dibuat dalam surat keputusan oleh Direktur Pendidikan Tinggi dengan nomor 38-Dikti-KP-202 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah kepribadian. Ini adalah yang merupakan dasar dari dilaksanakannya pendidikan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Perlu dicamkan, hafal, ingat akan aturan ataupun dasar hukumnya. Nah, dari dasar-dasar yuridis, filosofis, hakikat pendidikan Pancasila ini ada beberapa hakikat daripada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, dan juga kepada pandangan hidup
di setiap pribadi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila adalah harga mati bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh diubah. Tidak boleh disangka bahwa itu ada hal-hal yang dirubah sedemikian rupa. Maka dari Pancasila ini adalah berangkatlah sebagai wujud dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Salam untuk kita semua. Terima kasih.